Di Iqra pertama ini hurufnya semuanya di fathah. Coret satu di atas. Ya, alif jadi a, ba tetap ba, ta tetap ta, sa tetap sa, jim berubah ja, ha tetap ha, kho tetap kho, dal berubah da, zal berubah za, ro tetap ro, zai berubah za, sin berubah sa, shin berubah sya, sod berubah so, dod berubah do, to tetap to, lo tetap lo, ain berubah a, ghain berubah go, fa tetap fa, qaf berubah ko, kaf berubah ka, lam berubah la, mim berubah ma, nun berubah na, waw berubah wa, ha tetap ha, a hamzah berubah a, ya tetap a. Nah, semuanya berharokat fathah. Kemudian di Iqra 2 kita bertemu dengan bacaan bersambung. Kalau Iqra 1 satu huruf satu ketukan, kemudian Iqra 2 itu hurufnya 2, ya. Nah, seperti mana? Bunda boleh mohon izin untuk dilihat ya. Ini kalau untuk Iqra 2 kan hurufnya 2. Ba ta bata, ba da bada, ta ro ta wa tawa. Ah, ini kan satu huruf ya, satu huruf. Tetapi di Iqra 2 disambung. Kita mengenal bacaan sambung di Iqra 2 dan baru semuanya di fathah. Kemudian di halaman 6 kita udah ketemu dengan bacaan 3 huruf disambung. Hajaro ya. Ada yang 3 huruf. Kemudian halaman 9 juga sama, Iqra 3 sampai halaman 12 itu sudah mulai Iqra 2 itu 3 huruf ya. Dan ada bermacam-macam huruf kaf atau huruf mim ya. Di halaman 13 ada perbedaan lam dan alif. Kalau lam itu bisa disambung, kalau alif itu tidak bisa disambung. Karena alif itu berdiri sendiri. Di awal berdiri sendiri, tidak mau digabung dengan huruf apapun. Kecuali di akhir ya, atau sebelum akhir. Dan di akhir sekali gitu ya. Itu namanya alif. Kemudian di halaman 16 Iqra 2 kita mengenal tentang bacaan panjang pertama. Panjang pertama alif untuk fathah. Jadi kalau ada fathah nempel alif atau bergandeng dengan alif maka berubah menjadi panjang ya. Ma ha za la ka na ro. Enggak begini lagi bacanya. Ma ha za la ka na ro. Tapi kalau sudah ada alif, harokatnya fathah di atas berubah jadi ma ha za la ka na ro. Di awal, di tengah, di akhir ada fathah bergandeng dengan alif, panjangkan, tarik. Ba ta, ba yang dibaca panjang karena ada alif. Ta ba, ta yang dibaca panjang. Ya na, ya yang dibaca panjang. Na ya, na yang dibaca panjang. Sekarang di tengah, mana yang di tengah? Abada, alifnya di tengah ya. Bayana, alifnya di tengah. Yang pendek baca pendek. Bayana, di awal dan di akhir ada alif, panjangkan. Oke, halaman 17 juga sama. Ini Bunda mengulang-mengulang saja ya. Halaman 21 juga sama, ada 3 huruf. Mulai tanda panjang tapi tidak ada alif. Hanya dengan fathah berdiri. Ini esensinya ada alif. Jadi kalau sayangku, pecinta Allah, pecinta Al-Quran, menemukan huruf yang di atasnya ada fathah berdiri, maka cara membacanya sama seperti ada alif. Ba, sama ya. Mana itu nggak ada alif? Iya, itu namanya mad tabi'i. Kalau ba, mad asli. Khusus untuk alif, di atasnya fathah berdiri, disebut dengan mad badal. Adama, amana. Nah, ini mad badal ya. Tapi kalau wahadha, hanya mad tabi'i. Dha mad asli. Banaha, baknya pendek, qasar. Na mad tabi'i, haknya mad asli. Jadi kalau sayangku semua menemukan ada huruf yang di atasnya fathah berdiri, itu sama berarti di situ ada alifnya ya. Oke. Nah, kemudian halaman 24 kalau dibaca panjang
Seandainya ada fathahnya berdiri, tapi kok ini kayak ada iya, ini bukan iya karena nggak ada titiknya. Ini alif maksurah, dianggap tidak ada. Oke, di awal, di tengah, di akhir. Jangan dibaca ya, tapi lihat huruf yang dibaca panjangnya. Kemudian ada halaman 26, kita ketemu dengan mim yang disambung. Ada mim jelas mim seperti ini. Lama ada alifnya, ya ini masih seputar mad asli. Tapi kalau sayangku menemukan mim yang ngumpet seperti ini juga namanya mim. Jadi macam-macam mim, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Ini di akhir seperti ini. Oke, tuh diumpetin, diikat. Yuk. Kemudian di halaman 27 juga sama, masih praktis. Kemudian di halaman terakhir juga sama ya. Ada bacaan pendek, ada bacaan panjang fathah digandeng dengan alif, ada fathah berdiri di atas alif, ada fathah berdiri selain alif. Oke, lanjut ke Iqra 3, itu memulai dengan tanda baca kasroh atau tanda harokat kasroh. A jadi I, semua huruf kalau di kasroh berubah jadi I. Oke, vokalnya I, mau alif, mau ba, mau ta. Pokoknya kalau semuanya di kasrah langsung TikTok. Jangan kita samakan dengan fathah. Ada perubahan ya. Ta, ti, da, di, na, ni, ma, mi. Oke, ba, bi, ta, ti, ti. Oke ya. Nabata, nabati. Ada nih yang di kasrah. Najasa, najasi. Pinter semuanya ya. Bunda hanya mengingatkan saja ya, mengingatkan aja. Kemudian bagaimana kalau kasroh dibaca panjang? Temannya apa? Kalau fathah alif, kalau untuk kasroh iya. Jadi kalau ada iya, huruf hijaiyah di kasroh, kemudian iya-nya disukun. Nah itu iya sebagai tanda panjang untuk bunyi i atau untuk harokat kasroh. Ji. Nah ini kan ji-nya nggak ada. Kemudian kalau ini ji ada iya, berarti ini pendek, ini panjang. Ji, ni. Kemarin pakai balpen coret-coret. Bunda pakai balpen ribet ya. Ni, li, fi gitu ya. Sekarang kalau ada di awal, di tengah, di akhir, maka tarik ke bawah. Kalau fathah, tarik ke atas ya. Fa'ala, fi'ala. Ini yang dibaca panjang, fi. Kenapa dibaca fi panjang? Karena pertama passwordnya kalau dicoret di bawah itu berubah semua huruf jadi i. Fa jadi fi, ro jadi ri. Dan kalau ada ya sukun berubah jadi panjang. Oke? Fi. Seperti ini. Kalau ini fathah, a. Ini juga la gitu. Bunda jangan cepet-cepet. Emang begini ngomongnya. Kalau nggak cepet Bunda lambat-lambat bundanya tidur. Oke? Terima kasih. Udah pokoknya mah begitu aja. Bunda mah nggak bisa. Kalau lambat-lambat bundanya jadinya tidur ya. Minta maaf yang begini bundanya ya ngajarnya. Oke. Hi. Bagaimana kalau tanda panjang tidak ada iyanya? Idealnya kalau tanda panjang kasroh iya harus ada iyanya dong. Ini nothing, nggak ada. Berarti ini adalah ada kasroh berdiri. Bunda samakan supaya mudah difahami. Ini apa simbolnya? Ini Bunda bilang kasroh berdiri. Ini kan kalau kasroh di sini di bawah. Nah kalau ada kasroh ada iyanya berarti fi. Kalau tidak ada iyanya, kemudian ada kasroh berdiri, sama bacanya seperti ada iya sukun. Di sini esensinya ada ya sukun, tapi diumpetin, diganti dengan kasroh berdiri. Jadi bacanya jangan hi, tapi hi. Jika menulis di awal untuk disambung haknya seperti ini. Jika menulis di tengah-tengah disambung haknya seperti ini sayangku semua ya. Dan kalau hi-nya berada di akhir kalimat penulisannya seperti ini. Dan kalau hi-nya sendirian maka seperti ini ya. Oke, hak domir. Next, kita lihat ada apa? Kalau ini haknya pendek seperti ini. Hi gitu. Ti. Tak marbutoh bulat ini jika berhenti di akhir ayat nanti berubah jadi hak besar ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazati kan tulisannya. Al-qari'atu.
taknya begini. Muta, muti, mutu. Ketika berhenti di akhir ayat jadi ha begini. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tulisannya ti sayang, tapi ketika ti ini berada di akhir kalimat jadi begini. Titik duanya hilang. Oke? Lanjut. Bagaimana kalau ada kasrah berdiri, kemudian ada huruf ya seperti ini. Ini bukan huruf ya, ini alif maksurah, dianggap tidak ada. Di buku Iqra ini tidak ada penjelasan spesifikasi atau detail, hanya gambaran global saja. Ya, tidak dikhususkan ini gimana, hanya mengingatkan kalau ada huruf yang seperti ini dianggap tidak ada aja begitu. Tapi kan kita juga butuh pengertian penjelasan yang lebih. Maka Bunda ketika menjelaskan itu dengan bahasa Bunda, dengan ilmu yang Bunda dapatkan, maka Bunda yakin bahwa ketika kita menjelaskannya jelas, para peserta didik itu akan paham. Karena Bunda sudah mencari bahasa yang sejelas-jelasnya, yang sesimpel-simpelnya. Yang berikutnya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Dhammah itu seperti ini, U bunyinya, vokalnya U, fathah A coret 1 di atas, kasroh I coret 1 di bawah, dhammah U coret di depan. Semua huruf hijaiyah kalau sudah tandanya seperti ini di dhammah maka berubah, bukan A atau I tapi jadi U. Oke? Ba, bi, bu ini fathah, ini kasroh, ini dhammah. Bunda pakai itu, jangan pakai telunjuk, tuh kan salah lagi dah. Ba, bi, bu, fathah, kasroh, dhammah. Oke? Ta, ti, tu, fathah, kasroh, dhammah. Belum fathatain ya, baru tanda baca yang ketiga. Tanda baca ada 8. Ingat, tanda baca ada 8. 1 fathah, 2 kasroh, 3 dhammah, 4 fathatain, 5 kasrotain, 6 dhammatain, 7 tasydid atau syiddah, 8 sukun. Tuh begini ya. Jadi ini kita sudah yang ketiga nih. Adanya di Iqra 3 halaman 16. Berikutnya, kalau ada tanda dhammah ini di awal, di tengah, di akhir, berubah semua, bukan jadi la atau li lagi tapi jadi u ya. Contoh, kholiqu, kho-nya panjang, mad asli ada alif nempel dengan kho. Karena ini fathah maka temannya fathah alif. Li di kasroh tapi pendek, tidak boleh dipanjangkan. So why? Karena ini tidak ada iya sukun, tidak nempel dengan kasroh iya-nya. Jadi ini satu ketukan. Kholiqu, nah ini qofnya pendek. Ini namanya dhammah. Ko jadi ku, qi jadi ku. Semua huruf hijaiyah kalau di dhammah berubah jadi u, manyun. Oke? Tinggal lihat pendek apa panjang. Ini baru pendek. Kalau panjang, nah ini halaman 19. Kalau panjang itu temannya dhammah waw sukun. Sekali lagi, kalau panjangnya untuk u apa? Waw sukun. Maka cara membacanya bukan u lagi, berubah jadi u. Contoh, taba yatubu. Yang panjang ini, kenapa dibaca panjang? Tarik Bunda, ada alif. Ini fathah temannya pasti alif. Kalau kasroh pasti iya. Ini kasroh pasti iya di depannya. Mau bisa disambung atau tidak bisa disambung. Kalau udah ada kasroh, di depannya ada iya sukun, maka tarik ke bawah. Kalau ini tarik ke atas. Oke? Nah kalau misalkan ada dhammah berarti manyunnya 2 ketukan. Ya tubu. Bunda lihat bibirnya, nggak usah lihat bibir ya, manyunnya udah didengerin aja ya. Jadi ntar bulak balik repot. Ya tubu. Oke? Kola yaqulu, ku-nya yang panjang karena ada waw. Jadi tanda panjang ada 3. 1 alif setelah fathah, 2 ya setelah kasroh, 3 waw setelah dhammah. Di awal, di tengah, di akhir ada tanda panjang, tarik begitu aja. Oke? Nah, bagaimana kalau ada tanda waw di depannya ada alif? Alifnya dianggap tidak ada. Jangan terpengaruh. Seperti Bunda kalau terpengaruh ngajar sambil lihat-lihat di sini. Nah, kan diomelin tuh. Waduh, bukan diomelin. Bunda mah menjelaskan sayangku ya. Jadi Bunda akan terpengaruh.
pengen belajar ngaji lagi, kan ini lagi ngaji. Bagaimana pengen, kan ini lagi ngaji. Jadi nanti bunda nggak ngajar-ngajar. Hayo aja nanti berkomen ria ya. Oke, sok baca lagi. Fa'idha rokibu. Bu-nya ini kan panjang, ada alif. Maka di sini temanya alif dianggap tidak ada. Manakala setelah waw sukun. Ini kan cuma segini aja nih kalimatnya. Makanya bunda tambahkan ya. Oke. Dan kalau misalkan bacaan domah panjang, tidak ada wawunya bunda, adanya domah terbalik. Ini juga sama dibacanya panjang. Ma'ahu, idealnya mestinya hu-nya bersambung dengan wawu dong. Karena kan kalau domah itu temannya wawu sukun. Ini nggak ada. Sini kuncinya domah terbalik. Sama dengan fathah berdiri, kasroh berdiri, dan ini domah terbalik. Bukan domah berdiri, domah terbalik. Tuh bahasa bunda paten. Kenapa? Nggak ada punya bahasanya. Ya, oke. Ma'ahu. Tuh, jangan nyari-nyari wawu, nggak ada. Cukup dengan lihat domah terbalik di awal, di tengah, di akhir ada domah terbalik, panjangkan manyun. Yadahu, gitu. Tawilah, ada masilah qasiroh. Bunda nggak mau banyak deskripsi atau narasi liar. Yang penting mah yang simpel, langsung praktek begitu aja. Nggak usah dibilangin apabila secara etimologi kalau ada begini-gini nih ketemu dengan ini bertemu dengan ini gitu aja. Ini kan satu kalimat. Dan ketika halaman 25 kita mulai belajar 2 kalimat, 3 kalimat di satu kalimatkan. Paham gak maksud bunda? Ketika ikro 1, ikro 2, ikro 3 sampai halaman 24 kan satu kalimat nih. Nakisuhu fatusiru mafatihahu. Di halaman 25 ikro 3 mulai belajar bacaannya ini 3 kalimat dibikin satu kalimat. Maka dibutuhkan panjang nafas atau ambil nafas panjang. Contoh, wa idza sa'alaka ibadi. Nah ini surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi. Jadi jangan gini bacanya. Wa idza sa'alaka ibadi. Untuk pemula boleh begitu. Wa idza mikir dulu. Laka baru ketemu kan, baru kau ucap ada apa di ini di kasroh kata bunda ada iya di boleh begitu bacanya, boleh. Untuk orang yang membacanya terbata-bata Allah berikan reward 2 pahala. Wow, hebatnya Allah tuh, makanya beruntung ya. Oke. Kalau di Ikro 3 halaman 25 satu ayat ini udah mulai ini belajar satu ayat atau beberapa kalimat dibikin satu kalimat. Oke, lanjut aja ya. Bunda nggak boleh banyak-banyak, udah sangat sama ya. Bima tufiduna fihi. Pendek. La taqulu ra'ina wa qulu. Ya. Satu nafasin. Padahal berapa kalimat ini? Oke. Wala yakadu yubinu. Pendek. Faqala li sahibihi wa huwa yuha
tuhu. Belajar ambil napas. 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat di satu nafaskan. Kalau tidak kuat, tidak apa-apa. Dan kalau masih terbata-bata, gak apa-apa juga. Karena Allah melihat bukan hasilnya, Allah memandang prosesnya. Itu yang luar biasa, Allah berikan pahala berlipat. Next, ketemu dia Iqra 4. Tanda baca yang keempat, fathatain. Tan, fathah 2. Kalau fathah 2, tan ini pasti ada nempel alif. Khusus untuk fathah 2, fathatain ya. Tanwin itu ada 3. Fathatain, kasrotain, dhammahtain. Fathah 2, an pasti akan ada alifnya. Kenapa ada alifnya? Nanti ketemu di pertama kali YouTube, di pertama kali TikTok Bunda diupload sama Pak Imawan. Abadan jadi abada. Ini nih dari Iqra 4 awal gitu ya. Ba, ban, ta, tan, sa, san, ja, jan gitu. Kalau ada 2 fathahnya pakai n ujungnya. Bukan ba tapi ban, bukan ta tapi tan, bukan sa tapi san. Kalau ada fathah 2, jangan hiraukan alif. Ini bukan tanda panjang. Karena kalau tanda panjang harus fathahnya 1. Kalau 2 ini dianggap tidak ada. Ini nempel jadi san. Jangan lagi dibacanya san, ta, tan, ba, ban. Jangan gitu. Ini ban, ini tan, ini san, ini jan. Oke? Mudah-mudahan paham. Hanya mengulang aja. Kemudian di Iqra 4 halaman 5 ketemu dengan harokat yang ke-5 yaitu kasrotain. Kasrotain itu kasronya 2 di bawah, di awal, di tengah, di akhir. Kalau ada kasrotain bunyinya in bukan i. Kalau 1 i, ta, ti, ini ti. Kalau 2 jadi tin. Kalau 1 di, kalau 2 din. Oke? Pakainya n. Dan harokat tanda baca yang ke-6 adalah dhammahtain. Ada di Iqra 4 halaman 7. Bacanya bukan u tapi un. Ba, bi, bu, ban, bin, bun, sa, si, su, san, sin, sun, amilu. Ini fathah, ini kasrah, ini dhamma. Sekarang amilun. Yang didomatain lun. Basyiron, ron fathatain. Nadhirun, runnya yang tanwin. Oke? Wah, hebat sayangku semua. Kemudian halaman 9 kita ketemu berkenalan dengan mad lain. Kalau kasroh itu temannya ya, ini kan mad asli. Bina panjang. Kalau mad lain adalah ya sukun setelah fathah. Jadi bacanya baina. Baina, bukan bina. Kalau di kasroh ada ya panjang. Tapi kalau ada fathah, di depannya ada ya sukun, jadi ai. Jangan ke e. Baena, jangan baena. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, taro kaifa alai. Nah, ini namanya mad lain. Bedakan kalau mad asli di kasroh, kalau mad lain di fathah. Itu doang. Dini mad asli, daini mad lain. Kifa mad asli karena panjang, kasro ada ya sukun. Kaifa mad lain karena fathah, depannya ada ya disukun. Tarak tak tak dang deng gitu nah. Jangan kaku-kaku. Nggak apa-apa sekali-kali hiburan bercanda. Jangan terlalu kaku-kaku, oke? Kemudian mad lain hurufnya 2. Ya sukun setelah fathah, waw sukun setelah fathah. Kalau dhammah temannya kan waw sukun. Nah sekarang kok di fathah. Nah ini yang membedakan mana mad asli, mana mad lain. Bu, ini mad asli karena panjang, dhammah temannya waw. Tapi kalau ini bau ke u, bau ini mad lain. Tuba mad asli,
tauba mad layin, jufa mad asli, jaufa mad layin, soma mad asli, soma mad layin. Ada madlin, ada madlen, ada mad layin. Tuh, mad layin itu layinun ya. Qaulan layyina, bicara yang lembut. Bicara yang lembut itu bukan bicaranya yang nadanya lembut kemayu, itu juga termasuk. Tapi bicara yang lembut itu bicara yang bisa menempatkan dengan siapa lawan bicara kita. Seorang komunikator akan menyampaikan pesan, dia akan lihat siapa seorang komunikan yang diajak bicaranya. Berbicara dengan anak kecil, ya bicaralah dengan anak kecil. Anak kecil, anak TK jangan diajak diskusi, nggak bisa dia nyanyi. Ya curhat dong, bukan curhat. Ini menjelaskan tentang mad layin, oke? Mad layin itu lembut, bukan Bunda curhat. Ini Bunda kan tentang metodologi pendidikan. Kebetulan Bunda ini dosen tetap di Fakultas Tarbiyah, tapi Bunda pengampu tafsir tarbawi, tafsir pendidikan. Kenapa ada kaitannya? Ini maksudnya orang yang bicaranya lembut, qaulan layyina. Begitu maksud Bunda. Cara menyebut layin itu kan ada yang madlen, ada yang madlin. Yang benar mana? Betulnya mad layin. Oke? Karena mad layin itu adalah definisi daripada kalimat layyana. Jadi lembut, bukan ngomongnya iya, oh begitu, mendesis-mendesis. Lembut katanya ya. Bunda begini nggak lembut, ya. Bunda nggak bisa lembat lembut, Bunda mah. To poin aja. Jadi yang lembut itu ketika berbicara dengan anak kecil, ya kita seperti anak kecil lah, bahasa anak kecil. Anak kecil jangan diajak diskusi ya. Ketika anak SD bercerita gitu ya, kita siapa tuh apa namanya udah mulai berkenalan dengan figur gitu kan, pahlawan gitu, Naruto, kayak gitu tuh. Tuh anak SD tuh seneng. Kemudian kalau udah anak SMP mulai dah diajak untuk discuss. Anak SMA udah mulai kita mendengarkan mereka yang presentasi ya. Kemudian anak kuliahan baru anak mahasiswa kita diskusi. Begitu. Jadi itu namanya pola mengajar. Kalau kita benar menempatkan pembicaraan kita, maka tidak akan ada orang yang salah faham dengan pembicaraan kita. Karena kita faham siapa orang yang diajak berbicara dengan kita. Tempatkan sesuai dengan lawan bicara kita. Layinun, gunakan bahasa yang lembut. Begitu maksudnya ya. Next, halaman 13, bacaannya tentang mim sukun. Am, im, lam, lim, lum. Ini mingkemnya satu ketukan. Namanya idhar syafawi. Kam, kim, kum, ham, him, hum. Mingkemnya biar full, tapi satu ketukan. Awalam, M-nya biar jelas. Jangan awalam. Jangan begitu. Awalam amruhu. Untuk mim sukun ada 3 hukum. 1 idhar syafawi, 2 idgham mutamatsilain atau idgham mimi, yang ketiga ikhfa syafawi. Tergantung mim sukun bertemu dengan huruf apa. Kalau mim sukun bertemu selain mim dan selain ba, idhar syafawi. Kalau mim sukun ketemu mim, 2 ketukan mingkam idgham mutamatsilain. Dan kalau mim sukun ketemu ba, nanti ada di ikra ini. Maka itu ikhfa syafawi. 2 ketukan tapi nggak begitu rapat. Nah, oke, udah berapa tuh materinya? Wow, teman-teman semuanya, sayangku semuanya, udah banyak ilmunya. Nggak tahu nih yang ingetnya yang mana. Dan terserah lu aja. Sekarang halaman 16, ini nun sukun. Nun sukun itu hukum bacanya ada 4. Pertama, idhar. Kedua, idgham. Ketiga, ikhfa. Keempat, iqlab. Idhar artinya jelas. Apa yang dibaca jelas? Nun sukun atau tanwin. Makanya kenapa dari tadi belajar dulu fathah, kasrah, dhammah, tanwin. Tanwin itu fathah 2, kasrah 2, dhammah 2. Nah, karena akan berkaitan ke tema berikutnya, yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin yang berada di Qur'an 4 halaman 16. Ini memulai bacaan hukum nun mati atau tanwin. Yang pertama idhar. An, in, han, hin, an, in, huwa. Ini area nun sukun ketemu ha yang disebut idhar halki. So why? Because nun sukun ketemu dengan hak besar. Idhar itu jelas nun sukunnya, halki itu tenggorokan.
huruf yang keluar dari tenggorokan itu termasuk makhorijul huruf. Kan makhorijul huruf itu diantaranya adalah halqiyun. Ada lagi al-jawf, halqiyun, lisanun, khayshum, gitu kan? Nah, ini termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada berapa huruf yang keluar dari tenggorokan? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sekarang lihat pertanyaannya di dalam kalimat ini. Contoh, man khosyiya, ada nun sukun atau tidak? Ada. Oke, checklist. Tak. Di depan nun sukun itu hurufnya apa? Ini kan kha. Coba dirasakan. Man khosyiya, man kho, dari mana keluarnya itu huruf? Dari tenggorokan. Man khosyiya, berarti ini namanya izhar halki. Kenapa disebut izhar halki? Nggak usah pakai nyari-nyari ke toko. Jawabnya simpel. Nun sukun ketemu kho, begitu aja. Mana huruf halki? Huruf izharnya kho. Karena huruf izhar itu setelah nun sukun itu huruf pasti huruf tenggorokan, ya. Jangan didengungkan, satu ketukan. Berikutnya, Bunda hanya sebentar aja ya. Jam 8 Bunda harus melanjutkan dengan materi juz amma, tapi Bunda nggak kasih link Zoom-nya ya. Yang mau ikut Bunda live di ngajar juz amma boleh. Oke. Nah, untuk Iqra 4 halaman 18 yang kemarin tentang bacaan qalqalah. Qalqalah itu bacaan mantul. Ada 3 macam qalqalah. Pertama, qalqalah sughra. Kedua, qalqalah kubra. Ketiga, qalqalah akbar. Kok beda? Iya. Kalau qalqalah sughra apabila ada huruf qalqalah berada di awal kalimat atau tengah kalimat. Qalqalah kubra adalah apabila ada huruf qalqalah di akhir kalimat atau di akhir waqaf atau di akhir ayat dan berharokat. Dan kalau qalqalah akbar adalah apabila ada huruf qalqalah bertasydid, berhenti di akhir kalimat. Itu ya. Bunda juga taunya langsung dari Bapak Kiai Haji Muhammad Ali. Ya, beliau adalah Qori internasional, juara dunia, Dewan Hakim internasional. Jadi kalau ada musabakoh, lomba membaca Al-Quran tingkat dunia, ini delegasi dari Indonesia selalu mengirimkan Bapak Kiai Haji Dr. Nas Haji Muhammad Ali. Tuh, di sono tuh. Pengajiannya Al-Kausar yang suka ada lomba di tiap Ramadan. Ya, Nusantara bergema. Nah itu, suka juara 1. Nah itu tuh. Nah, Bunda itu guru Bunda ya. Orang tua Bunda itu. Jadi kalau ada qalqalahnya di awal kalimat dan sukunnya udah dari sananya, maka harus dipantulkan. Mantulnya segimana? Ya kayak kita ngucapin gitu. Albe, anjir, ande, aku. Hari ini Bunda udah kirim ya qalqalah. Nah, pertama Bunda kirim. Kemarin tuh lagi mau ngantuk, udah ya bikin. Pak Imawan tolong. Nih silakan mau diedit. Jadi diedit. Ada qalqalahnya, ada surah Al-Falaqnya. Kalau berada di awal kalimat, mantulkan. Wa abqo, jangan wa abqo, jangan wa ab, keluarkan. Wa abqo tubdu hasibatum. Oke? Anje yanja'alu tujzauna wajhihi and tadkhulu qadhan, kayak gitu ya. Oke. Dan malam hari ini mari kita lanjutkan. Malam ini kayaknya cuma 1 halaman. Ulang dari awal Iqra 1. Siap semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3, ambil nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Kemarin sampai mana sih? Halaman 19 udah ya? Bunda salah sayang. Berarti sekarang halaman 20. Udah, ulang lagi aja qalqalah ya, nggak apa-apa. Karena Bunda kalau halaman 20 harus satu tema. Nggak bisa disambung. Besok ini kita tentang hamas ya. Nah, ini aja dulu. Diulang ya, qalqalah supaya ingat. Ajrun ghairu mamnunin. Mulai 1, 2, 3.
ajrun ghairu mamnunin. Oke, yang ini ila yaumi yub'atsuna. Oke, yang ini fi jidha hablun. Tuh, 2, 3. Fi jidha hablun. Yang ini sayang. Ala dzalika lasyahidun. Lagi sayang. Ala dzalika lasyahidun. Pintar, hebat. Yang ini sayang. Yamshi ala batnihi. Nah, ini kol-kolah sayang ya. Lagi. Yamshi ala batnihi. Bato. Halb. Oke. Anj. Hadza la syai'un ujabun. Lagi sayang. Hadza la syai'un ujabun. Kalau di sini ada akhir ayat jadi ujab. Karena ini belum ada akhir ayat, nanti ketemunya di Iqra 5 halaman 5. Ini masih dibaca apa adanya ya, oke? Berikutnya. Ya aluna asabi'ahum. Oke, good. Pintar. Yang ini. Good. Yang ini. Wa anja'al kaidahum. Lagi sayang, ayo suaranya. Keluarin. Alam yanja'al kaidahum. Good. Very very good. Yang ini ada tok sukun. Keluarkan kolkolahnya. Fawasatna bihi jam'an. Lagi. Fawasatna bihi jam'an. Yang ini. Wala yakhafu uqbaha. Lagi sayang. Wala yakhafu uqbaha. Oke, yang ini. Wa qad nih dalnya nih kokola ya. Wa qad khalaqakum atwaran. Lagi sayang ada 2 kokolanya. Qad dan ato. Wa qad khalaqakum atwaran. Oke, terakhir. Lam yalid wa lam yulad. Lagi. Lam yalid wa lam yulad. Jadi kalau baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu kalau baca Al-Ikhlas. Kalau baca Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kopnya ada di akhir. Min syarri ma khalaq. Keluarkan ya kopnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tuh kokolahnya ya. Wa min syarri
nafasati fil uqad. Ada adanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh ada qalqalahnya ya. Jadi itulah bacaan qalqalah. Bunda mohon izin malam hari ini akan melanjutkan dengan materi juz amma. Kalau ada yang mau ikut boleh, Bunda nggak tutup live-nya. Namun Bunda tidak bisa kirim link Zoom-nya. Malam besok kita akan mempelajari tentang nuhum. Besok aja ya, karena Bunda harus fokus. Materinya kan ini banyak. Is, id, au, iz, as, ash, as. Ini tentang tanda baca yang ke-8, yang ke-7 yaitu sukun. Oke, tuh tinggal berarti malam besok kita ketemu dengan bacaan hamas. Wah, 2 malam lagi selesai Iqra 4. Kita akan ketemu di Iqra 5. Mudah-mudahan 2 malam ini selesai Iqra 4 ya. Nah, insya Allah besok. Mudah-mudahan Bunda mah orangnya disiplin. Kalau mau. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi Bunda mau ngajarin, maka Bunda akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan meluangkan waktu Bunda. Orang cuma 1 jam kok ya. Jadi Bunda terima kasih banyak kepada sayangku semua yang telah bergabung malam hari ini. Begitu indahnya kebersamaan kita. Wow, luar biasa ya. Nggak terasa sedikit demi sedikit. Jadi Bunda malam hari ini mengulang. Karena kalau terus aja tanpa diulang-ulang, khawatir ada yang lupa. Bunda aku mah baru ketemu, Bunda aku mah baru gabung. Tuhnya hari kakarak gabung teh jadi sok kerunya Bunda mah. Lieu itu harus bijaksana, bijaksini, bijaksono. Kalau yang ikut dari awal kan nyambung. Nah ini yang baru ikut. Kasihan, jadi Bunda harus meraba, harus peka. Ya harus ada simpati juga. Kita nggak boleh egois. Ih Bunda kenapa sih harus diulang lagi? Ilmu itu kalau diulang-ulang semakin tajam. Pisau kalau diasah kan semakin tajam. Tapi kalau nggak diasah tumpul.